adalah bagikan Bapa, setiap apapun yang kami dengar biar menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengaplikasinya Bapa, dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami menjadi dampak yang positif baik itu dalam keluarga kami, lingkungan kami, bahkan untuk masa depan kami ya Bapa. Inilah hati kami Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Oke, terima kasih buat tim worship leader yang telah memberikan kita pujian pada sore hari ini. Oke, salam semua. Salam. Sekali lagi salam. Banyak jiwa-jiwa baru ini. Oke, teman-teman, saat ini kemarin harusnya tema kakak itu yang kakak udah siapin adalah kejujuran yang bersinar. Tetapi kemarin kakak pas ikut chapel di kampus, kebetulan pas kakak pulang, kakak ketemu truk. Dan truk itu ditulis di belakangnya, tahu nggak kata-katanya apa? Jangan tinggalkan yang baik hanya demi yang menarik. Kakak langsung merenung, wis keren ya kata-katanya. Dikasih di tulisan truk itu, dikasih tulisan jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Kakak sampai kepikiran, ini keren juga ya kata-katanya, bagus buat korbannya. Nah teman-teman, saya juga langsung keingat kata-kata itu. Saya langsung teringat dengan siapa murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Ayo, yang grup bapak-bapak, calon bapak sorry, calon bapak yang sebelah kiri kakak. Siapa? Satu. Yudas. Yang grup bapak-bapak dan ibu-ibu. Yudas. Ada satu lagi, Petrus. Nah, oke. Dua-duanya itu mereka mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, tapi saya ambil dari kaum bapak-bapak, tapi tidak kalah juga sama kaum bapak-bapak sama ibu-ibu juga yang tadi katakan Yudas. Apa tadi Yudas? Yudas Iskariot. Soalnya Yudas itu ada dua di dalam Alkitab. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Oke, teman-teman, pada saat itu kakak lihat kan balikan dari kampus, tulisannya itu di belakang. Biasanya kan di truk itu ada tulisan-tulisan kayak gitu. Ada tulisannya bilang jangan tinggalkan yang baik hanya demi yang menarik. Ya teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Yang sudah menemukannya katakan amin. Yang belum aman. Sama, soalnya ada di layar. Yang belum ada di layar. Oke? Karena cuma 3 pasal, jadi kita baca secara responsorial ya. Kakak ayat genap dan kalian ayat ganjil, dan ayat yang terakhir kita sama-sama. Kemudian pergilah dengan judul perikop, soalnya kalau di ini nggak ada ini. Dengan judul perikop Yudas mengkhianati Yesus, ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Sama-sama. Dan saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua.
Oke, teman-teman, kita tahu kan yang mengkhianati sebenarnya itu bukan hanya cuma 2 orang sebenarnya yang mengkhianati Tuhan Yesus pada saat itu. Semua murid-muridnya mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi yang ditulis di situ adalah yang paling menonjol adalah Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam dipotong. Berkokok, kira dipotong. Dan Yudas Iskariot yang menjual Yesus seharga 30 juta. Terima kasih Bang John Cliff. Tepuk tangan pada yang salah. 30 dinar, 30 juta, 30 perak. Oke. Dan 30 perak itu teman-teman sampai sekarang belum ada yang bisa menafsirkan, karena pada saat itu kehidupan modern ini belum tentu nilainya itu masih naik turun. Jadi kalau dibandingkan, kalau ada beberapa penafsir kalau 1 perak itu ibaratkan gaji 1 hari. Nah, berarti 30 perak itu ibaratkan gajinya Yudas Iskariot itu selama 1 tahun, 1 bulan. Kan 30 perak ya. 30 perak. Nah, teman-teman, kenapa? Siapa yang menghasut Yudas untuk menjual Yesus? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Ada teman-teman yang tahu? Yuk, adakah tahu teman-teman? Coba kita baca di Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, teman-teman, kalau dulu orang-orang Yahudi pada saat itu yang mereka nanti-nantikan, pernah kakak kasih tahu, yang mereka nanti-nantikan adalah Yesus sebagai anak Mesias itu adalah orang yang akan membebaskan mereka di penjajahan orang Romawi pada saat itu. Tetapi banyak yang kecewa karena Yesus datang ke dunia ini untuk melepaskan mereka dari dosa. Dan yang mereka harapkan, yang mereka nanti-nantikan adalah seperti Daud yang bisa membebaskan dari penjajahan. Tetapi pada saat itu orang-orang kecewa, pengikut Yesus itu yang kecewa, jadi mereka berangan-angan untuk menangkap Yesus. Dan termasuk Yudas ini yang menjual Tuhan Yesus. Kalian tahu tugasnya Yudas Iskariot bareng-bareng sama Tuhan Yesus? Kalian tahu nggak apa jabatannya di situ? Teman-teman tahu? Amin. Biasanya ada sekolah minggu yang paling hebat ini. Ayo amin. Jabatan Yudas Iskariot pada saat itu bareng sama 12 murid dan Tuhan Yesus. Apa jabatannya? Selain kakori, jangan kakori lah. Sama. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Apa bis? Bendahara. Dia adalah bendahara. Bendahara, dia yang mengelola itu uang-uang para murid-murid Tuhan Yesus mau beli apa, dia yang mengelola. Jadi dalam pemikiran Yudas Iskariot ini, ketika Yesus menjadi raja, dia menjadi seorang bendahara nantinya. Dan pada saat itu karena banyak yang membenci Tuhan Yesus, yang membenci Yesus pada saat itu, jadi dia dirasuki oleh iblis. Jadi angan-angan yang dipikirkan dia, aduh, padahal yang kita pikirkan itu adalah seorang raja yang bisa membebaskan kita dari penjajahan. Tetapi malah dia datang ke dunia ini untuk mati. Jadi banyak murid-murid yang kecewa pada saat itu. Ingat teman-teman, yang mengkhianati Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan 1 atau 2 orang, melainkan semua. Kalian ingat di mana Yesus melakukan mukjizat-mukjizat
banyak pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Di mana orang-orang tersebut itu pada saat Yesus disalibkan? Nggak ada suaranya. Pada saat Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang banyaknya, mana suara mereka? Nggak ada. Jadi semua mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan diri kakak juga kadang mengkhianati Tuhan Yesus. Yang hal-hal yang baik menurut kakak itu, yang menurut Tuhan, oh nah ini loh hal-hal yang baik. Tetapi saya mengkhianati Tuhan Yesus dengan hal-hal yang lebih menarik. Karena bagi kita teman-teman, kita lebih tergiur tentang hal-hal yang lebih menarik tanpa kita melihat hal yang baik. Teman-teman, siapa yang suka sarapan pagi? Kalau sebelum berangkat dia suka sarapan. Teman-teman siapa? Ada yang suka? Enggak ada. Sama kakak juga nggak suka. Pada saat kakak di pastor dipaksa untuk sarapan. Nah teman-teman, kalau sarapan mie pasti pada mau nggak? Kalau dikasih mie nggak ada. Kalau kakak, kalau dikasih mie untuk sarapan kakak suka. Tetapi itu hal yang menarik kan, enak kan? Tetapi itu kalian bisa ambil nggak? Itu tidak baik. Tidak sarapan pagi itu baik nggak? Enggak. Tapi menarik kan? Ya udahlah, nanti di sekolah palingan jajan lebih enak, lebih menarik. Nah teman-teman, kakak baru hal-hal apa sih yang baik yang gitu seperti yang dalam kehidupan kita. Oh ternyata dulu pernah saya sering kayak ngelawan orang tua saya di kampung, disuruh sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Contohnya makanan ditinggalin di atas meja udah berangkat ke sekolah. Alasan apa? Terlambat. Padahal sampai di sekolah itu ya masih ada waktu. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita harus menentukan prioritas yang benar dulu. Apa prioritas kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya prioritas kita apa nih? Contohnya kalau kalian sebagai anak sekolah, kebanyakan kan kalian ini anak-anak SMP, SMK, SMA. Kalau Kak Kori udah kuliah, Kanaka udah kerja, John Cliff pemain bola, Jojo YouTuber. Dan teman-teman, kita harus menentukan prioritas yang benar dulu. Contohnya, kita sebagai anak sekolah ini, kakak lebih suka anak sekolah. Prioritas kita ke sekolah itu apa? Belajar atau main-main? Nah, yang lebih menarik itu adalah main-main, ketemu sama teman-teman, main game, nongkrong di kantin. Habis itu kita pergi bolos sekolah. Habis itu kita ke belakang sekolah buat ngerokok atau apalah, mau minum apa atau minum anggur. Teman-teman, itu hal yang menarik. Belajar, nanti bisa. Contohnya lagi, pas lagi ujian, besok ujian nih. Nah teman-teman, ada yang ngajak kalian mabal atau mau nongkrong atau main sesuatu lah, contohnya main biliar. Soalnya aku sering-sering lihat anak-anak yang suka main biliar. Jujur kakak gak bisa main biliar. Nah teman-teman, gini, besok ujian, tapi ada teman kita yang ngajak kita nongkrong. Yuk kita nongkrong aja deh. Bro, besoknya kita deh. Gampang itu. Besok pengawasan ini doang kok kalau ada bocoran. Nah teman-teman, itu hal yang menarik yang kita tidak tahu apa dampaknya. Kalau contoh menahan diri untuk hal yang menarik itu kita tahu ini hal yang baik. Contohnya kita belajar sebelum ujian, itu kan hal yang baik. Tetapi pada saat ada yang kasih tawaran hal-hal yang menarik, itu cenderung kita lebih tergoda hal-hal yang menarik. Nah teman-teman, saya percaya buat teman-teman ini bisa menentukan prioritas utamanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya teman-teman pasti ada waktu-waktu untuk berdoa, waktu-waktu untuk baca firman Tuhan, buat sharing firman Tuhan. Kalau kakak itu kadang pagi, cuma hari ini kakak kayaknya belum baca, soalnya terlalu sibuk tadi. Nah, kadang kalau kakak baca firman itu Jojo kayak ini nanya sesuatu, nanya judul atau nanya ayat Alkitab, boleh nggak ini kak? Kalau dia tahu kakak lagi baca Alkitab, dia nggak berani. Dia lihat dulu, oh berarti kakaknya lagi baca Alkitab. Soalnya aku bareng Jojo sekarang, kayak kita bareng-bareng tidur. Nah, Jojo kalau habis kerja ini, saya suruh, kamu udah kirim ayat nggak? Masih belum. Tapi dalam satunya handphone, satunya tablet. Dia tergiur sama tabletnya karena dia itu TikTok atau YouTube, dia lihat kan. Tuh kamu udah kirim ayat belum? Belum. Ini lagi kirim dulu ayat mana?
selesai itu baru kamu bisa main HP, mau main game, atau terserah kamu. Nah, teman-teman, kita harus dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu prioritas utama kita apa. Prioritas utama kita di dunia ini adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ingat, menyenangkan Tuhan itu hal yang baik. Tetapi di luar sana itu banyak tawaran-tawaran dunia yang lebih menarik lagi supaya kita meninggalkan Tuhan. Saya percaya buat teman-teman yang di sini menjadi generasi-generasi yang berdampak, menjadi dampak dalam keluarga kalian, teman-teman. Meskipun ada banyak keluarga yang bilang hanya keluarga saya itu cuma keluarga Kristen KTP doang. Tetapi teman-teman yang di sini, saya percaya yang datang di video ini bukan secara kebetulan. Kalian menjadi anak-anak yang memiliki prioritas utama untuk menyelamatkan keluarga. Dan yang kedua adalah kesetiaan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, siapa yang punya sahabat di sini? Ada dong, pasti ada kan yang memiliki sahabat. Nah, kalau sahabat itu identik apa coba? Dia tahu segala masalah yang ada dalam diri kita, unek-unek kita apa, hal yang baik, hal yang buruk, dia pasti tahu. Kita lagi sedih, dia datang. Kita lagi bahagia, dia datang. Nah, teman-teman, begitu juga kita kepada Tuhan. Jangan kita menjual Tuhan kita. Teman-teman yang di sini, saya percaya kalian bisa menjaga kekudusan kalian, yang bisa menjaga hati dan pikiran kalian. Banyak kok tawaran-tawaran dunia ini yang bisa kita, yang tawaran dunia ini yang menarik daripada kita harus dekat kepada Tuhan. Kenapa? Tawaran-tawaran dunia itu hanya bersifat fana. Tetapi kalau tawaran Tuhan itu, ya kita bahkan yang menarik yang biasa-biasa aja. Tetapi ada suatu hal yang menanti kita adalah hidup yang kekal. Saya percaya teman-teman di sini, setialah kepada Tuhan. Ada waktu-waktu jam kosong, ada bukannya kalian datang, jujur, bukannya kalian datang ke sini untuk ketemu sama teman kalian datang ke sekolah untuk bertemu, cuma ya udah, saya cuma sekolah doang. Habis itu pulang, bawa buku, ngajak teman, pulang ke rumah, ya bawa baju kotor, ya tanpa bawa ilmunya. Jadi kalian tetap setia kepada Tuhan. Apapun tawaran-tawaran dunia itu yang diberikan kepada kalian, saya percaya pada saat kalian melekat kepada Tuhan, kalian bisa melewatinya. Tawaran itu yang benar itu suatu hal yang benar-benar kita gak bisa. Bukan bilang gak bisa tapi susah. Karena tawaran menarik, hal yang menarik itu karena kita masih hidup di dunia ini, karena kedagingan kita itu masih kita memiliki kedagingan. Jadi hal-hal dunia itu yang benar itu cepat loh kita tergiur. Yang tadinya contoh nih, soalnya kakak suka tipe orang yang suka main game. Kita ajak nih, yuk nanti main game dulu kita. Ada nggak yang kayak gitu? Puji Tuhan si Abed tadi kakak WA Abed, nanti kita ke yuk ya dek bareng ya. Puji Tuhan dia respon, ya kak, oke siap. Nah, tepuk tangan buat Abed. Nah, teman-teman, jadi kita bisa setia kepada Tuhan. Jadi jangan ya udah kita jual Tuhan karena kita main game. Jual Tuhan itu bukan karena kita kayak ya udah kita balik ke Islam lah, sebelum merek agama tetangga lah atau apalagi gitu, contohnya aja. Nah, teman-teman, menjual Tuhan itu pada saat kita udah tahu waktunya ibadah, kita main HP, itu menjual Tuhan loh. Kalian nggak sadar. Waktunya kalian dengar firman Tuhan, kalian main HP itu suatu hal yang menjual Tuhan. Menjual Tuhan itu nggak pakai uang. Pada saat kita mencuri, yang khususnya waktu kita untuk Tuhan, kita mencuri waktu itu buat hal yang lain, itu udah menjual Tuhan sebenarnya. Bukan suatu hal ya udahlah, nanti saya kayak balik agama lah, nanti tidak agama yang lain, jadi agama HW. Belum ada sama. Jadi teman-teman, itu suatu hal yang kita anggap sepele aja, waktunya
khususnya untuk Tuhan, kita berikan ke hal-hal yang lain yang lebih benar menurut kita, itu kita udah menjual Tuhan. Ya teman-teman yang di sini, saya percaya buat teman-teman yang hadir di sini bukan cara kebetulan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Sebenarnya judul khotbah kakak ini bukan ini sebenarnya. Cuma pas pada saat pulang saya pas gak tahu pemikiran kakak atau suatu Roh Kudus yang pas datang kepada kakak itu, ya saya nggak tahu itu. Ya saya percaya firman ini bukan berlalu begitu saja. Teman-teman, saya percaya bahwa yang hadir di sini, yuk kita tetap menentukan prioritas utama kita dan kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan supaya kami bisa menolak hal-hal yang menarik di dunia ini Tuhan. Biar kami tetap memprioritaskan yang baik yang daripada-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak teladan Bapa, menjadi agen-agen kebesaran surga-Mu Bapa. Inilah pribadi kami, Kau akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ayo kakak lanjut lagi nih, pengumuman. Sebelum pengumuman ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Untuk doa persembahan saya persilakan sama kakak. Syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri kami, dan saat ini kami boleh diberi kesempatan juga untuk menabur bagi kemuliaan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami untuk keperluan dan kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua dan memberkati kemuliaan kami. Kami siap memberikan sukacita di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman pada malam hari ini, kita tetap setia untuk membacakan firman satu persatu satu. Jadi teman-teman, kita udah masuk di Zefania 2, dan teman-teman satu pasal itu ketika kalian sudah membacakannya, ketika ada rema yang bisa memberkati kita, yang memberkati teman-teman, kalian boleh share di grup. Atau kalian emang nggak ada remanya, ada ayat yang memberkati kalian, teman-teman boleh share di grup IP Generation. Dan saya percaya buat teman-teman, yuk tetap semangat untuk membaca firman Tuhan satu pasal satu. Yang aktif di sini Koko Yabes, Fabio udah mulai bolong-bolong, Kak Kori, Kak Tina, Kanita, Kanita. Ya sudah, kemarin dulu dia di sini rajin banget kirim ayat, sekarang udah bolong dia. Nah teman-teman tetap setia buat anak-anak Postori terlebih dahulu dulu. Kalian tetap semangat ya, kasih contoh buat teman-teman di sekitar kalian. Dan kedua, kita tetap setia untuk mengikuti Zoom malam kita jam 9 malam. Jika teman-teman gak ada kegiatan di situ, kita tetap
bareng untuk doa. Kalau emang ada kalian untuk kegiatan yang lain, kalian utamakan dulu Tuhan, prioritaskan Tuhan, baru kalian kegiatan-kegiatan yang lain. Dan yang kedua adalah Zoom pagi kita, Zoom malam kita Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis, dan Zoom pagi kita Senin dan hari Kamis jam 4:30 pagi. Dan yang keempat kita tetap setia ikut komsel kita. Komsel kita di rumahnya Yabes, kokonya Zelda. Kalian tahu? Nggak tahu. Nah, rumahnya Zelda aja, Zelda berdiri. Nah, rumahnya Zelda kita akan komsel di hari Senin jam 7 malam di mana sih kali? Mutiara Harapan Mulia. Oke, terus teman-teman dukung penjualan kita minggu depan. Dukung penjualan kita di ini teman-teman untuk mencari dana. Kita udah sebarin brosur, ada beberapa yang udah mau pesan, dan teman-teman mohon dukungannya buat setiap story kalian tolong dibagikan, atau ada keluarga kerabat kalian boleh kalian bagikan untuk dukungan dana kita untuk bulan 6 ini. Kita rencana mau retreat, dan teman-teman ada yang sebagian yang sudah menyicil dan ada yang sudah lunas membayar 300.000 untuk retreat. Dan teman-teman, saya percaya kalau kita melakukan ini hal yang baik, berarti kita akan pasti rencana ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih buat Indra yang selalu mendukung untuk penjualan ini. Tadi dia dapat orderan, tapi dipending dulu hari Senin ya. Nanti lihat dulu, soalnya kan terlalu jauh, Sunter. Di Sunter selalu. Teman-teman, yuk teman-teman jangan lupa buat bagikan buat keluarga juga ya. Ini bukan untuk kakak sendiri, bukan untuk teman-teman. Ini buat kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Dan saya percaya kalau ini kita melakukan untuk Tuhan, dan saya percaya itu akan berhasil. Terus ada lagi Kak? Oh iya, sorry. Sabtu, harusnya Sabtu ini kita kan ke rumah Darius kan, tapi mendadak dikasih jadwal datang lagi ke gereja. Dan teman-teman, Sabtu tanggal 15 kita ke rumah Darius. Itu nanti yang khotbah Bapak Gembala sendiri, dia datang. Jadi ada jemaat yang mengantar kita ke situ. Buat teman-teman nanti yang ikut, Kak Kore minta tolong langsung diri saja Kak. Dan kita ibadah jam 4 di situ. Kita nanti, kok bisa kan? Masih ada di rumah kan jam 4 kan kita ibadah rencana. Berarti sebelum jam 4 itu kita udah berangkat. Ya, nanti diinfokan di grup. Teman-teman tetap baca grup. Ya, karena grup itu penting untuk informasi. Jadi jangan ini nanti kabar pas udah ngirim sesuatu, nanti takutnya ayat Alkitab nih yang bisa menegur kita. Nah, teman-teman jangan takut kayak gitu. Ingat, di situ ada yang bisa memberkati kita dan ada informasi yang sangat penting untuk kita. Itu aja Kak. Kantina ada teman? Ada. Oke. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri. Semoga bisa. Dari
Majesty. Dengan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Impact Generation. Teman-teman, silakan duduk sebentar. Soalnya tadi kakak lupa kasih tahu ada jiwa-jiwa yang baru. Jiwa-jiwa yang baru. Oke, yang dari Tian dulu deh. Silakan nama, kelas, dan tinggal di mana. Halo. Selamat datang di Impact Generation yang di paling belakang Fabio. Bukan, sorry. Belakang Fabio. Paling belakang itu Abi. Christopher. Nama Bapak Gembala kami. Halo. Tinggal di Bekasi. Selamat datang di Impact Generation yang kalian semua berkati. Yuk, kalau ada waktu untuk Sabtu-Sabtu ke depan, Senin ke depan, yuk teman-teman prioritaskan Tuhan. Oke, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang tim jualan ada ini kan? Kalian mau diskusi kan? Tim jualan ada silakan case aja. Beda apa-apa kita diskusi sebentar ya buat teman-teman.